Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita Gereja HKBP Resort Surabaya. Hari ini Kamis 4 April 2024, tertulis dalam Mazmur 16 ayat 8. Tapi sebelum kita mendengarkannya, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini, tertulis dalam Mazmur pasal 16 ayat 8. Demikian bunyinya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Dalam bahasa Batak dikatakan, Tok tongdo hubae jahuba di juluku, ai mulu di syamunna au dan tagamun umurdit au. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini ada banyak orang yang kehilangan sukacita. Ada banyak orang yang sulit untuk tersenyum. Ada banyak orang yang merasa kehidupannya tidak bahagia. Oleh sebab itu, keadaan yang demikian bisa jadi membuat seseorang itu goyah. Keadaan demikian bisa membuat seseorang itu rapuh, tak berdaya, bahkan dia tidak memiliki pegangan. Oleh karena keadaan yang menurut dirinya, keadaan yang penuh dengan pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya mungkin dia akan bertanya dalam hatinya, Tuhan tidak tahu masalahku. Tuhan tidak mengerti keadaanku. Itulah sedikit gambaran yang bisa kita lihat saat ini. Namun, apakah kita menyadari bahwa sebenarnya kehidupan ini dengan beban yang dihadapi oleh setiap orang silih berganti, dan masalah itu juga akan datang silih berganti. Yang pasti, sekali lagi, dalam kesadaran yang demikianlah
apakah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan untuk melihat dan untuk mengetahui bahwa apa yang terjadi, apa yang tadi kita rasakan, kehilangan sukacita, sulit tersenyum, merasa tidak bahagia, kita punya Tuhan yang harus kita mengerti dan harus kita pahami bahwa Tuhan tahu sebelum kita mengatakan hal yang kita alami, situasi yang menurut kita sulit, beban yang begitu berat. Masalahnya apakah kita ingat, apakah kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan itu artinya kita bergantung kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan sanggup dan mampu untuk kita andalkan. Senantiasa memandang kepada Tuhan, ini merupakan sikap yang baik dari orang yang percaya. Kita harus fokus pada persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, tetapi tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Kita harus memahami bahwa sukacita dan sorak-sorai atau rasa senang itu sebenarnya tidaklah tergantung dari besar kecilnya masalah. Sebenarnya tidak tergantung dari keadaan yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi kita perlu menyadari bahwa orang yang percaya, yakin di dalam hatinya, memandang Tuhan, itu berarti Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupannya. Berarti Tuhan itu tidak jauh, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Tuhan dekat di sebelah kanan kita. Tuhan itu tahu, Tuhan itu mengerti apa, bagaimana, dan siapa kita. Bahkan Tuhan itu mampu membuat kita kuat kalaupun harus menjalani keadaan yang sulit itu. Dan Tuhan akan tetap mampu untuk kita jadikan andalan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, dalam hal inilah kita mau belajar dari
Daud. Lantas pengajaran apa yang bisa kita ambil? Daud mengatakan dalam firman Tuhan ini, untuk tetap senantiasa orang yang percaya itu memandang Tuhan dengan penuh keyakinan. Untuk tetap senantiasa memandang Tuhan, bagi Daud, Tuhan itu berada dekat dan Tuhan itu bisa kita percaya. Bagi Daud, memandang kepada Tuhan adalah kehadiran Tuhan bersamanya. Inilah kunci utama yang mau kita ambil pelajaran ketika kita sulit tersenyum, merasa tidak bahagia, kehilangan sukacita. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Maka itu yang membuat Daud menjadi mampu bersukacita dalam keadaan apapun. Dan satu hal yang patut kita renungkan adalah bagaimana pengalaman iman Daud bersama Tuhan. Bagaimana pengalaman kita bersama Tuhan? Bersama Tuhan bagi Daud dan berlaku bagi kita selalu ada sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh dan teladan dari Daud ini kiranya mampu untuk kita lakukan, mampu untuk kita laksanakan, bahwa Tuhan selalu siap menyertai kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari belenggu apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Karena itu teruslah memandang Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Maka kita yakin saat Dia berfirman, kita dikuatkan. Dan kalau kita mau mengingat, Yesus pun mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 24, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan, maka memandang Tuhan, kita akan memiliki semangat untuk menjalani kehidupan. Memandang Tuhan berarti kita yakin tidak ada sedikit pun yang Tuhan tidak bisa kerjakan bagi kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kadang kami merasa juga sulitnya masalah yang kami hadapi. Kami bahkan mengalami kehilangan sukacita.
merasa tidak bahagia karena pergumulan yang begitu berat, entah itu sakit penyakit, entah itu persoalan dalam kerja ataupun lain sebagainya. Kadang kami lupa untuk mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami dan menyadarkan kami serta mendorong kami agar kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Di situ ada keyakinan bahwa Tuhan tidak jauh, bahwa Tuhan peduli, Tuhan tahu, dan Tuhan juga hadir di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, sehingga kami mampu selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang berada di tengah-tengah kehidupan dan aktivitas mereka hari ini. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya.